Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku, jantung berdegup kencang seperti baru saja lolos dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi, telepon di meja samping tempat tidur berdering tanpa henti, dan saat aku angkat, suara Nadia, CEO perusahaan media terbesar di Jakarta, menggelegar di telinga. Aisyah, aku butuh kamu sekarang juga. Datang ke kantorku dalam 1 jam, atau hidupmu akan berubah selamanya. Aku bahkan belum sempat bertanya apa yang terjadi, tapi nada suaranya, dingin, tegas, dan penuh ancaman, membuatku langsung bangun dan bergegas mandi. Sebagai seorang jurnalis lepas yang sering menulis tentang isu sosial, aku tahu siapa Nadia, wanita berusia 35 tahun yang ditakuti di dunia bisnis, dengan reputasi kejam dalam memecat karyawan dan menghancurkan kompetitor. Rumor beredar bahwa dia menyembunyikan orientasi seksualnya untuk menjaga citra konservatif di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap LGBT. Saat aku tiba di gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, penjaganya langsung mengantar aku ke lantai atas. Nadia duduk di balik meja kayu mahoni, rambut hitam panjangnya terurai sempurna, mata tajamnya menatapku seperti sedang menilai mangsa. Duduk, katanya singkat. Aku taat, meski lututku gemetar. Dia melempar sebuah map tebal ke hadapanku. Di dalamnya, oto-oto dirinya dengan seorang wanita lain, diambil secara diam-diam di sebuah pesta pribadi. Ini bocor ke media. Jika ini tersebar, karirku hancur. Keluargaku yang konservatif akan memutus hubungan, dan saham perusahaan akan anjlok. Aku mengangguk, tapi bingung kenapa dia memanggilku. Kenapa aku? Aku bukan pengacara atau Nadia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman. Karena kamu cantik, cerdas, dan tidak punya catatan buruk. Aku butuh kamu berpura-pura menjadi tunanganku. Kita akan tampil bersama di acara-acara, dan kamu akan dapat bayaran besar. Cukup untuk melunasi hutang keluargamu di kampung. Aku terdiam, pikiranku berputar kencang. Keluargaku di Bandung memang sedang kesulitan finansial setelah ayah sakit, dan aku sendiri hidup pas-pasan di apartemen kecil di Jakarta. Tapi ini gila, berpura-pura menjalin hubungan dengan wanita. Di Indonesia, di mana LGBT masih dianggap tabu, di mana keluarga dan masyarakat bisa menghancurkan hidup seseorang hanya karena rumor. Ini terlalu berisiko, kataku pelan. Nadia mendekat, tangannya menyentuh bahuku, membuatku merinding. Risiko. Hidup ini penuh risiko, Aisyah. Jika kamu tolak, aku bisa memastikan karirmu sebagai jurnalis berakhir. Tapi jika setuju, kamu akan hidup mewah dan mungkin menemukan sesuatu yang selama ini kamu tekan. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku pernah merasakan ketertarikan pada wanita saat kuliah, tapi aku kubur dalam-dalam karena takut pada ibu yang religius dan saudara-saudara yang konservatif. Akhirnya, dengan suara gemetar, aku mengangguk. Baiklah, aku setuju. Hari-hari berikutnya berlalu seperti badai. Nadia mengatur segalanya, cincin tunangan palsu, foto bersama di media sosial, dan wawancara bersama di majalah bisnis. Seluruh Jakarta heboh, CEO dingin yang selama ini single tiba-tiba bertunangan dengan jurnalis muda. Teman-temanku menelepon, bertanya apakah ini benar. Aku bohong, bilang kami bertemu di acara kerja dan jatuh cinta. Tapi di balik itu, konflik batin mulai menyiksa. Setiap kali Nadia menyentuh tanganku di depan umum, aku merasakan getaran aneh, bukan sekadar akting. Malam itu, saat kami makan malam di restoran mewah, dia bertanya, kenapa kamu terlihat gelisah? Aku mengaku, aku takut keluargaku tahu. Mereka akan menganggap ini dosa. Nadia tertawa pahit. Dosa. Masyarakat ini yang berdosa, memaksa kita sembunyi. Percakapan itu membuatku mempertanyakan segalanya.
Apakah aku benar-benar striked, atau ini hanya pengaruh situasi? Sementara itu, tekanan dari luar mulai datang. Seorang rekan jurnalis, Rina, yang dulu sahabatku, mulai mencurigai. Dia mengirim pesan, "Aisyah, ini terlalu mendadak. Apa ada yang disembunyikan?" Aku abaikan, tapi hati kecilku tahu ini baru permulaan. Nadia sendiri mulai menunjukkan sisi rentan. Di apartemennya yang mewah, dia cerita tentang masa kecilnya di keluarga kaya tapi konservatif, di mana ayahnya memaksa dia menikah dengan pria tapi gagal karena dia tak bisa mencintai laki-laki. "Aku bangun kerajaan ini sendirian, tapi kesepian," katanya. Aku merasa kasihan, dan tanpa sadar, aku peluk dia. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan kedekatan yang nyata. Tapi pagi harinya, kenyataan menghantam. Ibuku menelepon, marah besar. "Aisyah, apa benar kamu tunangan dengan wanita? Ini haram. Pulang sekarang juga." Aku bohong lagi, bilang itu rumor. Tapi benih keraguan sudah tertanam dalam diriku. Konflik semakin memuncak saat kami hadir di acara gala perusahaan. Di sana, Nadia memperkenalkanku sebagai tunangan, dan orang-orang bertepuk tangan. Tapi di belakang panggung, seorang mantan karyawan Nadia mendekatiku. "Hati-hati, dia memanatkanmu. Dia pernah lakukan hal sama dengan wanita lain untuk tutupi skandal." Aku terkejut, tapi Nadia membantah saat aku konfrontasi. "Itu bohong, aku sungguh-sungguh kali ini." Aku ingin percaya, tapi keraguan mulai menggerogoti. Malam itu, aku pulang ke apartemenku sendiri, menangis sendirian. Apa yang aku lakukan? Mengorbankan identitasku demi uang? Atau ini jalan menuju kebenaran diri? Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala pusing. Telepon dari Nadia datang lagi, "Kita harus tampil di konferensi pers hari ini. Siapkan dirimu." Aku taat, meski hati kecilku berteriak minta berhenti. Di konferensi, wartawan bertanya tentang hubungan kami. Nadia menjawab dengan percaya diri, "Aisyah adalah cahaya dalam hidupku. Kami bertunangan karena cinta." Aku tersenyum palsu, tapi di dalam, aku merasa seperti boneka. Setelah acara, kami bertengkar di mobil. "Ini terlalu jauh, Nadia. Aku bukan alatmu," katanya. Dia memegang tanganku, matanya lembut untuk pertama kalinya. "Ma, Aisyah. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi kamu membuatku merasa hidup." Kata-katanya menyentuh, dan tanpa sadar, aku biarkan dia mencium pipiku. Itu pertama kalinya sentuhan kami terasa nyata, bukan akting. Tapi kebahagiaan sementara itu hancur saat aku pulang ke Bandung akhir pekan. Ibu menyambut dengan air mata. "Aisyah, berita tentangmu dan wanita itu. Apa benar? Kami keluarga baik-baik, jangan bawa malu." Aku bohong lagi, bilang itu hanya bisnis. Tapi saudaraku, Andi, tak percaya. Dia tarik aku ke samping, "Aku tahu kamu suka wanita sejak kuliah. Ini dosa besar di mata agama dan masyarakat. Berhenti sekarang, atau kami putus hubungan." Aku terdiam, air mata mengalir. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama jenis seperti kutukan. Aku ingat cerita teman yang diusir keluarga karena gay, hidup sendirian di Jakarta. Apakah itu nasibku? Kembali ke Jakarta, aku konfrontasi Nadia. "Keluargaku terancam hancur karena ini. Apa kau peduli?" Dia diam sejenak, lalu cerita tentang dirinya. "Aku pernah diusir ayah karena tertangkap berciuman dengan teman perempuan. Aku bangun ulang hidupku, tapi luka itu tak pernah hilang." Ceritanya membuatku empati, dan kami habiskan malam berbicara. Perlahan, aku mulai jatuh cinta padanya, bukan karena uang, tapi karena kerapuhannya di balik topeng kuat.
Tapi Rina, sahabatku, mulai menggali lebih dalam. Dia kirim email dengan bukti foto Nadia dengan wanita lain dulu. Ini jebakan, Aisyah. Dia gunakanmu untuk tutupi identitasnya yang sebenarnya lesbian. Konflik batin semakin parah. Aku mulai ragu apakah Nadia tulus atau aku hanya pion. Di kantor Nadia, aku lihat dia bertengkar dengan ayahnya. Ia telepon. Ayah, aku tak bisa menikah dengan pria. Ini aku yang sebenarnya. Ayahnya marah, ancam putus warisan. Nadia menangis setelah itu dan aku peluk dia. Saat itu kami berciuman untuk pertama kalinya, bukan akting, tapi penuh emosi. Tapi pagi harinya berita meledak, foto kami bocor ke media. Seluruh Jakarta ribut, tagar Nadia lesbian trending. Keluargaku menelepon lagi, ibu histeris, kamu bawa malu keluarga. Jangan pulang lagi. Aku merasa dunia runtuh. Nadia bilang kita hadapi bersama. Tapi aku takut. Aku kabur ke apartemen, menangis sendirian. Apa harga yang harus kubayar untuk ini? Kehilangan keluarga, teman, dan mungkin diriku sendiri. Sementara itu, Nadia dihadapkan pilihan, akui hubungan kami atau tolak dan selamatkan perusahaan. Dia pilih akui, tapi itu berarti perang dengan masyarakat. Di acara, dia bilang cinta tak kenal gender. Aku mencintai Aisyah. Pernyataan itu jadi bom, dan demonstrasi anti-LGBT mulai muncul di depan kantornya. Aku bertemu Rina secara rahasia. Dia bilang, aku khawatir padamu. Masyarakat ini tak siap. Mundur sekarang. Tapi hati kecilku bilang lain. Aku mulai menyadari, ini bukan tentang Nadia saja, tapi tentang diriku yang selama ini menekan perasaan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam, seorang karyawan Nadia membocorkan kontrak palsu kami ke media. Sekarang seluruh kota tahu ini pura-pura. Nadia marah, pecat karyawan itu, tapi kerusakan sudah terjadi. Saham anjlok, dan keluarganya putus hubungan. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau bohongi aku, teriakku. Nadia menangis, awalnya ya, tapi sekarang tulus. Aku pergi, meninggalkannya sendirian. Di jalan, aku pikir tentang masyarakat Indonesia yang penuh kontradiksi, modern di kota, tapi konservatif di hati. Apakah aku siap bayar harga ini? Hari-hari berikutnya seperti neraka. Media memburu aku, wartawan menunggu di depan apartemen. Aku sembunyi, tapi telepon tak berhenti. Nadia kirim pesan, makan aku. Aku tak mau kehilanganmu. Tapi aku abaikan. Di dalam diriku, perang batin semakin sengit. Aku ingat masa kecil di Bandung, di mana ibu ajar bahwa pernikahan hanya antara pria dan wanita. Tapi sekarang, perasaan pada Nadia terasa begitu nyata. Apakah ini dosa atau hanya cinta? Akhirnya, aku bertemu ibu di Bandung. Dia menangis, kembalilah ke jalan yang benar, Aisyah. Kami bisa cari suami bagimu. Aku cerita semuanya, termasuk perasaan sebenarnya. Ibu marah, tapi di akhir, dia peluk aku tak mau kehilangan anakku, tapi ini sulit. Itu pertama kalinya ada celah di tembok konservatif keluarga. Tapi Andi, saudaraku, lebih keras, dia ancam laporkan ke polisi jika aku lanjut. Di Indonesia, meski LGBT ilegal, diskriminasi merajalela, dari pemecatan kerja hingga kekerasan sosial. Kembali ke Jakarta, aku temui Nadia di KAI tersembunyi. Dia tampak lelah, mata bengkak. Perusahaanku hampir bangkrut. Tapi aku tak peduli, asal kamu kembali. Kami bicara panjang tentang mimpi dan luka. Nadia cerita bagaimana dia bangun perusahaan dari nol, menghadapi diskriminasi sebagai wanita, dan sekarang sebagai lesbian. Masyarakat ini memaksa kita sembunyi, tapi aku lelah.
Aku akui, aku juga jatuh cinta padamu. Kami putuskan lanjut, tapi kali ini tulus. Tapi tantangan baru datang, Rina, yang kupikir sahabat, ternyata iri. Dia yang bocorkan kontrak itu karena dulu pernah ditolak Nadia. Kau curi perhatiannya dariku, katanya saat konfrontasi. Pengkhianatan itu menyakitkan, dan aku putus pertemanan. Sementara itu, demonstrasi anti-LGBT semakin besar, dengan ormas religius menuntut Nadia mundur. Nadia hadapi dengan tegas, dia adakan konferensi pers, bilang, aku tak akan mundur. Cinta adalah hak asasi. Konflik puncak datang saat ayah Nadia datang ke Jakarta. Dia marah, kau hancurkan nama keluarga. Nadia balas, ayah yang hancurkan aku dengan paksaanmu. Pertengkaran itu berakhir dengan ayah pergi, tapi Nadia runtuh. Aku dukung dia, tapi tekanan membuatku sakit. Aku mulai alami depresi, meragukan segalanya. Apa benar mencintai wanita? Atau ini hanya pemberontakan? Di tengah itu, kami dapat dukungan tak terduga. Komunitas underground di Jakarta kirim pesan solidaritas. Mereka cerita kisah serupa, kehilangan keluarga, tapi menemukan kebahagiaan. Itu beri harapan. Tapi realita pahit, perusahaan Nadia kehilangan klien besar karena boikot. Nadia harus jual aset untuk selamatkan. Malam itu kami putuskan kabur sementara ke Bali untuk bernapas. Di sana, di pantai sunyi, kami bicara tentang masa depan. Apa kita bisa bertahan, tanyaku. Nadia jawab, dengan cinta, ya. Tapi saat kembali, berita buruk, Andi laporkan kami ke polisi atas tuduhan penyebaran immoralitas. Meski tak ada hukum spesifik, polisi selidiki. Aku merasa dunia menutup. Apa harga kebebasan ini terlalu mahal? Penyelidikan polisi seperti mimpi buruk. Kami dipanggil untuk dimintai keterangan, wartawan mengikuti setiap langkah. Nadia sewa pengacara terbaik, tapi tekanan sosial lebih kejam. Teman-teman lama menjauh, keluarga Nadia putus total. Aku sendiri kehilangan pekerjaan sebagai jurnalis, editor bilang, kamu terlalu kontroversial sekarang. Hidup mewah yang dijanjikan Nadia berubah jadi perjuangan bertahan. Di tengah itu, Nadia mulai ragu. Mungkin kita harus berpisah, demi kebaikanmu, katanya. Tapi aku tolak, ini pilihan kita. Kita hadapi bersama. Kami mulai ikut kelompok dukungan LGBT, bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Seorang wanita cerita bagaimana dia diusir keluarga tapi sekarang bahagia dengan pasangannya. Itu beri kekuatan. Tapi pengkhianatan lagi datang, pengacara Nadia ternyata bocorkan Ino ke media untuk uang. Berita semakin liar, dengan tuduhan palsu. Nadia marah, ganti pengacara, tapi kerusakan sudah. Saham perusahaan anjlok total, dan Nadia harus jual mayoritas saham. Aku kehilangan segalanya, katanya menangis. Aku peluk dia, kamu masih punya aku. Konflik dengan keluarga mencapai puncak saat ibu datang ke Jakarta. Dia bilang, aku coba pahami, tapi masyarakat tak akan. Pulanglah. Aku menangis, ibu, ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran berakhir dengan ibu pergi, tapi dia tinggalkan catatan, aku cinta kamu, tapi butuh waktu. Itu harapan kecil. Sementara itu, demonstrasi semakin ganas. Kami dapat ancaman online, bahkan batu dilempar ke jendela apartemen. Nadia putuskan pindah ke apartemen aman. Di sana kami renungkan pilihan, lanjut berjuang atau sembunyi. Nadia bilang, aku ingin bebas. Kami putuskan buat kampanye awareness tentang LGBT di Indonesia, meski berisiko. Tapi makanan pahit, Rina muncul di cerita kebenaran CRC dia, bilang aku dimanatkan. Itu hancurkan reputasiku lebih lanjut. Aku konfrontasi dia, kenapa kau lakukan ini? Dia jawab, karena aku cemburu.
Aku pernah cinta Nadia. Pengakuan itu buat aku sadar betapa rumit hati manusia. Di akhir ile ini, Nadia dapat tawaran kerja di luar negeri, di mana lebih diterima. Kita pergi, tanyanya. Aku ragu, tinggalkan Indonesia berarti tinggalkan keluarga. Apa pilihan benar? Keputusan akhir datang seperti badai. Polisi tutup kasus karena tak ada bukti kriminal, tapi masyarakat tak berhenti. Nadia kehilangan perusahaan sepenuhnya, jadi pengangguran kaya. Aku sendiri mulai tulis buku tentang pengalaman ini, harap ubah pandangan orang. Kami putuskan tinggal di Indonesia, berjuang dari dalam. Nadia buat yayasan dukungan LGD, dan aku gabung. Keluargaku perlahan mendekat, ibu kirim pesan, aku rindu. Andi masih marah, tapi waktu mungkin sembuhkan. Tapi klimaks datang saat acara yayasan, demonstran datang, lempar telur. Nadia berdiri tegar, pidato, cinta bukan dosa. Kami manusia juga. Aku dukung dia, dan untuk pertama kalinya, kami tampil sebagai pasangan nyata. Tahun berlalu, kami bertahan meski luka. Nadia bangun bisnis baru, lebih kecil tapi bebas. Aku temukan kedamaian dalam identitasku. Tapi harga yang dibayar, kehilangan teman, keluarga retak, dan stigma abadi. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama benar atau salah?